Kalau kita berbicara tentang politik Timur Tengah hari ini teman-teman, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Ali Khamenei. Ia adalah pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989, menggantikan Ruhollah Khomeini dalam sistem pemerintahan Iran yang disebut sebagai Wilayatul Faqih. Pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan yang sangat luas, bahkan melebihi presiden. Artinya, hampir semua keputusan penting negara, baik itu militer, politik luar negeri, hingga kebijakan keamanan, pada akhirnya berada di bawah pengaruh Khamenei. Namun, selama puluhan tahun, pemimpin Iran, banyak pihak menilai bahwa kebijakan-kebijakannya justru menimbulkan berbagai masalah besar bagi umat Islam, terutama karena konflik penindasan dan politik sektarian yang terjadi di berbagai tempat. Contoh yang pertama, penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Salah satu kritik yang paling besar terhadap pemerintahan Khamenei adalah cara negara itu memperlakukan rakyatnya sendiri. Di Iran, kritik terhadap pemerintah itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, teman-teman. Banyak aktivis, mahasiswa, ulama, dan jurnalis yang pernah ditangkap karena dianggap menentang sistem negara. Demonstrasi yang menuntut perubahan sering sekali dibubarkan secara keras oleh aparat keamanan. Ketika rakyat turun ke jalan menuntut keadilan atau reformasi, yang sering terjadi justru penangkapan massal, teman-teman. Penyiksaan di penjara, bahkan ada yang dilaporkan meninggal setelah ditahan. Bagi banyak orang di Iran sendiri, situasi ini membuat mereka merasa bahwa negara yang seharusnya berdiri atas nama agama justru menekan rakyatnya itu sendiri. Yang kedua, konflik sektarian yang memperpecah umat Islam. Hal lain yang sering menjadi sorotan adalah kebijakan Iran di Timur Tengah, teman-teman. Di bawah kepemimpinan Khamenei, Iran aktif mendukung berbagai kelompok milisi di beberapa negara. Dukungan ini sering dikaitkan dengan konflik yang terjadi di berbagai wilayah seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Masalahnya, teman-teman, banyak dari konflik tersebut akhirnya berubah menjadi konflik yang bernuansa sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah. Akibatnya, umat Islam yang seharusnya bersatu justru terpecah dan saling berperang. Korban dari konflik tersebut bukan hanya tentara ataupun milisi, tetapi juga banyak masyarakat sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Banyak pengamat menilai bahwa politik seperti itu justru memperdalam luka di dunia Islam. Yang ketiga, diskriminasi terhadap Muslim Sunni di Iran. Ironisnya, di dalam negeri Iran sendiri terdapat komunitas Muslim Sunni yang jumlahnya cukup besar, teman-teman. Namun, banyak laporan menyebutkan bahwa komunitas Sunni sering menghadapi berbagai keterbatasan. Misalnya dalam pembangunan masjid, aktivitas dakwah, ataupun representasi politik. Beberapa tokoh Sunni juga pernah mengeluhkan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan mereka. Bagi sebagian pengamat, kondisi ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap sesama muslim yang hanya karena perbedaan mazhab di dalam akidah. Yang keempat, agama itu dijadikan alat kekuasaan. Sistem pemerintahan Iran juga sering dikritik karena mencampur adukan agama dengan kekuasaan politik secara sangat kuat, teman-teman. Dalam konsep Wilayatul Faqih, seorang ulama dianggap memiliki otoritas untuk memimpin negara dan menentukan arah politik masyarakat.
Masalahnya ketika kekuasaan politik itu disatukan dengan otoritas agama seperti ini, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai kritik terhadap agama itu sendiri. Akibatnya, ruang untuk perbedaan pendapat itu menjadi sangat sempit, teman-teman. Kontrol ketat terhadap media dan informasi. Hal lain yang sering disorot adalah kontrol pemerintah terhadap media dan internet. Banyak situs, platform media sosial, dan sumber berita asing dibatasi ataupun diblokir di Iran. Pemerintah juga memantau aktivitas online masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap merugikan negara itu sendiri. Situasi seperti ini membuat kebebasan informasi di Iran itu menjadi sangat terbatas, teman-teman. Kadang, kalau kita berbicara tentang Palestina, teman-teman, emosi umat Islam langsung tersentuh. Semua orang sepakat bahwa rakyat Palestina itu dizolimi, ditindas, dan mengalami penderitaan yang sangat panjang. Tidak ada muslim yang hatinya hidup kecuali pasti bersimpati kepada mereka. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan secara jujur, yaitu bagaimana isu Palestina juga sering dipakai oleh kekuatan politik tertentu, termasuk dengan kelompok Syiah dan rezim Iran. Bukan semata-mata untuk membebaskan Palestina, tetapi untuk kepentingan pengaruh dan kekuasaan mereka di dunia Islam. Sejak revolusi Iran tahun 1979, Iran langsung mengangkat slogan besar pembebasan Palestina. Mereka menjadikan Palestina itu sebagai simbol perjuangan global mereka, teman-teman. Setiap tahun ada Hari Al-Quds, pidato-pidato keras melawan Israel, slogan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Secara zahir ini memang terlihat sangat heroik, teman-teman. Banyak umat Islam akhirnya menganggap Iran sebagai pembela utama Palestina. Namun kalau diperhatikan lebih mendalam, bantuan Iran kepada Palestina ternyata tidak berdiri di atas prinsip membela semua rakyat Palestina, tetapi lebih kepada siapa yang mau mengikuti garis politik mereka. Dukungan diberikan secara selektif. Kelompok yang dekat dengan Iran itu dibantu, yang tidak sejalan dengannya maka itu ditinggalkan. Jadi ukuran utamanya bukan Palestina, teman-teman, tetapi loyalitas di dalam politik. Hal ini terlihat jelas ketika perang Suriah itu meletus saat rakyat Suriah bangkit melawan Bashar Assad. Iran justru turun tangan besar-besaran mempertahankan rejim tersebut, teman-teman. Milisi Syiah dari berbagai negara didatangkan. Hizbullah yang selama ini dipromosikan sebagai pejuang melawan Israel malah sibuk berperang melawan sesama muslim di Suriah. Kota-kota hancur, jutaan orang itu mengungsi, ratusan ribu orang meninggal dunia. Di sini muncul sebuah pertanyaan yang besar, bagaimana mungkin pihaknya mengaku pembela Palestina justru terlibat dalam perang yang menghancurkan salah satu negeri muslim yang terpenting di kawasan itu. Padahal sebelum perang, Suriah merupakan jalur yang strategis bagi pejuang Palestina, teman-teman. Ketika Suriah itu hancur, kekuatan kawasan itu ikut melemah. Dunia Islam terpecah fokusnya, perhatian umat tidak lagi hanya kepada Palestina, tetapi kepada konflik internal sesama umat Islam. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang sebenarnya diuntungkan, teman-teman? Tentu pihak yang sejak awal menjadi lawan Palestina tidak lagi menghadapi dunia Islam yang bersatu.